Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Aan Hasanah MED dan Ibu Elin Nailur Rahman MPD serta hadirin sekalian yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kami dapat memaparkan proposal penelitian yang telah kami susun. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun anggota kelompok kami yaitu beranggotakan 4 orang. Yang pertama Fikri Maulana Abrizal, ada Muh Zaki, dan saya sendiri Salsabila Putri, serta ada Tarisa Kurrata Harira. Judul proposal penelitian yang kami ajukan yaitu peran zikir dalam mengelola stres akademik pada siswa SMP Dharma Kartini Kota Cimahi. Nah, proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas akademik pada mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Aan Hasanah MED dan Ibu Elin Nailur Rahman MPD. Langsung saja kepada abstraknya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zikir dalam mengelola stres akademik pada siswa SMP Dharma Kartini Kota Cimahi. Stres akademik ini merupakan kondisi psikologis yang umum dialami siswa akibat tuntutan pembelajaran, tekanan prestasi, serta kecemasan menghadapi evaluasi akademik. Zikir tersendiri itu sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang diyakini mampu memberikan ketenangan batin, membantu regulasi emosi, serta mengurangi tekanan psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Nah, data ini diperoleh melalui penyebaran angket kepada siswa. Lalu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai zikir sebagai strategi coping spiritual dalam membantu siswa untuk mengelola stres akademik. Langsung saja ke selanjutnya, yaitu bab 1. Pertama ada pendahuluan. Ada latar belakangnya. Nah, stres akademik itu merupakan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh siswa jenjang pendidikan menengah pertama. Siswa SMP berada pada fase perkembangan remaja awal, yang mana mereka itu belum sepenuhnya memiliki kemampuan regulasi emosi yang matang, sehingga mereka rentan terhadap tekanan akademik. Nah, berbagai faktor seperti tuntunan prestasi, beban tugas yang menumpuk, kecemasan menghadapi ujian, serta keterbatasan manajemen waktu dapat berdampak pada kesehatan mental dan motivasi belajar siswa. Nah, dalam perspektif pendidikan agama Islam, zikir ini merupakan praktik ibadah yang berfungsi untuk menenangkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menyatakan, di situ tertulis bahwa hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Nah, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik zikir ini berkontribusi dalam menurunkan stres dan kecemasan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada mahasiswa dan juga siswa jenjang SMA, sehingga masih terdapat keterbatasan kajian pada konteks siswa SMP. Nah, berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting. Mengapa? Karena dilakukan untuk mengkaji secara ilmiah peran zikir dalam mengelola stres akademik pada siswa SMP Dharma Kartini Kota Cimahi, sekaligus untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan pembinaan mental dan spiritual di lingkungan sekolah. Adapun rumusan masalahnya itu dalam penelitian kami yaitu pertama, bagaimana tingkat stres akademik yang dialami oleh siswa SMP Dharma Kartini Kota Cimahi. Yang kedua, bagaimana praktik zikir yang dilakukan oleh siswa SMP Dharma Kartini Kota Cimahi. Dan yang ketiga, bagaimana peran zikir dalam mengelola stres akademik siswa. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian.
Nah, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui tingkat stres akademik pada siswa SMP Dharma Kartini Kota Cimahi. Yang kedua, untuk mendeskripsikan praktik zikir yang dilakukan oleh siswa. Dan yang ketiga, untuk menganalisis peran zikir dalam mengelola stres akademik siswa. Adapun manfaat penelitian kami meliputi yang pertama, manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan pendidikan agama Islam, khususnya terkait zikir sebagai bentuk coping spiritual dalam pengelolaan stres akademik. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktisnya yaitu untuk menjadi bahan masukan bagi sekolah dan pendidik dalam merancang program pembinaan spiritual yang mendukung kesehatan mental siswa serta bisa membantu siswa untuk memahami zikir itu sebagai salah satu sarana pengelolaan stres. Seperti itu. Mungkin demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan, meliputi perkenalan kelompok, judul penelitian, abstrak, serta bab 1 mengenai pendahuluan. Selanjutnya, pemaparan proposal penelitian ini akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami untuk menyampaikan bagian berikutnya. Atas perhatian Ibu, dosen penguji, serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Tari Sokrota Harira dengan NIM 12320200098, anggota dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Agama. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai bab 2, kajian teori dan kajian pustaka, serta melanjutkan dengan pembahasan sebagian dari bab 3. Pertama, saya mulai dengan bab 2, yaitu kajian pustaka. Penelitian Putri dan kawan-kawan 2025 menunjukkan bahwa zikir efektif dalam menurunkan kecemasan akademik melalui praktik rutin yang memberikan efek signifikan secara statistik. Zikir dipahami sebagai bentuk coping spiritual untuk mereduksi kecemasan. Selanjutnya, Widya Stuti dan Rahayu 2021 menemukan bahwa terapi zikir mampu menurunkan stres pada penderita diabetes mellitus. Responden merasakan ketenangan batin, relaksasi, hingga penurunan stres fisiologis. Kemudian, Fitriyah 2020 menyimpulkan bahwa mahasiswa tingkat akhir yang melakukan zikir secara konsisten mengalami penurunan stres akademik menjelang penyusunan tugas akhir. Berikutnya, Suryani 2019 secara teoritis menyatakan zikir sebagai metode penyembuhan jiwa melalui pengulangan lafaz Allah. Zikir membantu meredam emosi dan menenangkan batin. Terakhir, Dwi dan Salma 2022 menyatakan bahwa zikir berperan besar dalam regulasi emosi, pengurangan stres dan kecemasan, serta peningkatan stabilitas psikologis. Maka kesimpulannya, dari seluruh kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa zikir efektif menurunkan stres baik psikologis maupun fisiologis, termasuk dalam konteks akademik. Zikir memberikan ketenangan, relaksasi, serta membantu pengendalian emosi siswa dalam menghadapi tekanan belajar. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Teori pertama, General Adaptation Syndrome atau GAS oleh Hans Selye. Teori ini menjelaskan stres dalam 3 tahap, yaitu alarm, resistance, dan exhaustion. Artinya, stres akademik memberikan dampak nyata pada fisik dan psikis, sehingga perlu pendekatan pengelolaan yang tepat. Yang kedua, Conservation of Resources Theory oleh Hopful. Stres terjadi ketika seseorang kehilangan atau merasa terancam kehilangan sumber daya seperti energi, waktu, dan keterangan batin. Zikir diposisikan sebagai sumber daya spiritual yang memperkuat ketahanan mental siswa. Dan yang terakhir, zikir sebagai coping spiritual. Zikir bekerja melalui kesadaran dan pengulangan lafaz Allah yang memberikan ketenangan psikologis serta mengurangi ketegangan pikiran. Zikir dapat menjadi variabel yang berpengaruh dalam pengelolaan stres akademik. Selanjutnya, kerangka hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh zikir terhadap kemampuan mengelola stres pada siswa SMP Dharma Kartini Kota Cimahi. Hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh zikir terhadap kemampuan mengelola stres pada siswa SMP Dharma Kartini Kota Cimahi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sebagian dari bab 3,
yaitu terkait lokasi, jenis penelitian, sumber data, serta objek dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Dharma Kartini Kota Cimahi yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara nomor 21. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel X yaitu zikir serta variabel Y yaitu kemampuan mengelola stres. Instrumen yang digunakan berupa angket tertutup untuk memperoleh data yang dapat dianalisis secara statistik. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian yaitu praktik zikir sebagai coping spiritual serta tingkat stres akademik siswa. Subjek penelitian adalah siswa SMP Dharma Kartini yang dipilih karena berada dalam fase rentan stres akademik dan terbiasa dengan lingkungan religius sekolah. Mungkin demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai bab 2 dan sebagian dari bab 3. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana Aprijal. Saya merupakan bagian dari kelompok 3. Dan di sini saya akan menyambung pemaparan dari proposal yang telah kita buat. Dan saya di sini akan memaparkan tentang analisis data dan bagian dari bab 4 yaitu tentang analisis deskriptif. Nah, jadi pada bagian analisis data, penelitian ini tuh menggunakan uji normalitas. Selain itu juga ada uji linearitas dan uji homogenitas. Nah, itu tuh untuk memastikan bahwa data yang kita hasilkan itu layak dianalisis gitu ya, menggunakan regresi linear. Nah, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel stres akademik berdistribusi normal gitu. Sedangkan zikirnya itu tidak normal. Namun, karena jumlah sampel lebih dari 30, model regresi tetap dapat digunakan. Pada uji linearitas diperoleh signifikansi di atas 0,05 sehingga hubungan antara zikir dan stres akademik dinyatakan linear. Nah, uji homogenitas juga menunjukkan data bersifat homogen atau memiliki varians yang sama. Lalu selanjutnya masuk ke bab 4. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata zikir siswa berada pada kategori yang cukup baik gitu ya. Sedangkan stres akademik berada pada kategori rendah hingga sedang. Nah, pada uji regresi nilai signifikansinya berada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa zikir tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stres akademik siswa. Artinya meskipun zikir itu bermanfaat secara spiritual gitu ya, namun secara statistik bukan faktor yang dominan dalam mengurangi stres akademik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada teman saya yang selanjutnya. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhtitik Jaki dengan NIM 12320201015. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji prasyarat statistika yang dilakukan sebelum menguji hipotesis penelitian. Nah, tujuan dilakukannya uji prasyarat ini adalah untuk memastikan bahwasanya data yang kami gunakan itu sudah memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Nah, yang pertama yaitu ada uji normalitas. Nah, uji ini kami lakukan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel stres akademik memiliki nilai signifikan sebesar 0,200. Artinya data stres berdistribusi normal. Nah, sementara itu variabel zikir memiliki nilai signifikansi yaitu 0,000 sehingga secara statistik itu tidak normal. Namun karena jumlah sampel yang kami dapatkan itu cukup banyak, itu cukup besar, yaitu ada 81 responden, maka model tetap dapat atau layak gitu digunakan berdasarkan prinsip central limit theorem. Dengan kata lain, regresi tetap dilakukan meskipun salah satu variabel tidak normal.
Nah, yang kedua yaitu ada uji linearitas. Nah, uji ini sangat penting ya untuk melihat apakah hubungan antara zikir dan juga stres akademik itu benar-benar bersifat linear. Dari output SPSS ini, nilai significance of linearity sebesar 0,649 dan nilai deviation from linearity itu sebesar 0,132. Keduanya itu lebih besar gitu dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyimpangan linearitas. Artinya hubungan kedua variabel itu mengikuti pola lurus dan juga memenuhi syarat untuk analisis regresi. Yang ketiga itu ada uji homogenitas. Nah, uji ini bertujuan melihat apakah varians data antar kelompok itu bersifat sama gitu. Nah, berdasarkan Levens test diperoleh nilai signifikan yaitu 0,301 sehingga varians data dinyatakan homogen. Dengan adanya homogenitas ini, analisis statistik parametrik dapat dilanjutkan. Nah, jadi dari ketiga uji prasyarat tersebut dapat kami simpulkan bahwasanya data penelitian kami memenuhi yang pertama memenuhi syarat normalitas. Ini teh ditinjau dari ukuran sampel. Terus yang kedua ada memenuhi syarat linearitas dan juga yang ketiga varians datanya homogen gitu, bersifat homogen. Nah, karena seluruh persyaratan ini sudah terpenuhi, maka analisis regresi linear sederhana dapat dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya tingkat stres akademik siswa SMP Dharma Kartini Cimahi berada pada kategori rendah gitu hingga sedang. Nah, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa itu mampu gitu mengendalikan tekanan belajar gitu yang mereka hadapi meskipun tetap gitu mengalami stres akibat tugas, akibat ujian dan juga tuntutan akademik lainnya. Nah, adapun praktik zikir yang dilakukan siswa itu terhadap tuntutan itu pada kategorinya itu cukup baik ya. Yang berarti siswa mengenal dan juga melaksanakan gitu zikir tersebut meskipun belum secara rutin dan juga konsisten setiap harinya. Nah, sementara itu hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa zikir itu memiliki pengaruh signifikan gitu terhadap pengelolaan stres. Jadi sementara itu hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa zikir itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan stres akademik siswa. Dengan demikian, meskipun zikir itu tetap bermanfaat dan juga memberikan ketenangan batin secara spiritual, namun secara statistik zikir itu belum terbukti gitu menjadi faktor yang dominan dalam menurunkan stres akademik. Nah, stres akademik siswa itu lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti manajemen waktu, seperti beban belajar, kemampuan menghadapi ujian, serta lingkungan, keluarga, dan juga sekolah. Seperti itu. Adapun lampiran yang telah kami lampirkan yaitu berisikan angket dan juga hasil responden. Itu ada 81 responden ya, seperti itu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada dosen penguji dan juga dosen pengampu, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan saya gitu di tim ini gitu, dan juga kami memohon maaf gitu sebesar-besarnya jikalau kami ada kesalahan kata dan juga kesalahan perbuatan. Paling segitu saja. Semoga apapun yang kita lakukan ke depannya lebih bermanfaat gitu kepada orang lain. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.